Apabila esok bisa dapat kembali mengalami kenaikan, maka saham ini berpeluang untuk menembus resisten keduanya di angka 8.239. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Hari ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup besar ya, lebih dari 1%. Ini mengindikasikan IHSG hari ini cukup baik ya. Kalau kita lihat ada sedikit pembelian dari investor asing dan kenaikan IHSG salah satunya mungkin disumbang oleh Goto yang naik cukup besar di angka 6%, ditambah beberapa saham blue chip yang juga mengalami kenaikan. Dari sisi volume hari ini juga di atas rata-ratanya. Dari sisi MACD sudah hampir golden cross, dan dari sisi stochastic sudah juga mengarah ke atas. Sehingga dapat disimpulkan kemungkinan kenaikannya masih akan berlanjut. Di tahun 2023 ini setelah kenaikan saham-saham batubara, sepertinya saham-saham yang berbasis ESG akan mendapat panggung karena beberapa saham-saham di dalam ESG ini ditutup di zona hijau. Langsung saja kita ke analisa sahamnya. Yang pertama adalah saham Antam. Saham Antam ini selain melakukan penambangan emas, penambangan terbesarnya ada di nikel. Hari ini saham Antam ditutup menembus resistennya dengan volume yang cukup besar ya. Terlihat MA20 sudah mendekati MA200, sehingga kemungkinan saham ini akan benar-benar memasuki fase uptrendnya. Dari sisi MACD juga sudah terjadi golden cross, dan dari sisi stochastic juga sudah berada di atas. Kemudian kalau kita lihat dari bandar asing dan lokal, saham ini sejak bulan Desember kemarin terlihat dari bandar detektor adanya akumulasi. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading atau investasi, kemungkinan sahamnya akan bisa kembali naik dengan resisten terdekat di 2665. Apabila dia menembus support terdekatnya, maka teman-teman harus dapat mempersiapkan stop loss-nya. Saham kedua adalah saham Inco. Saham ini ditutup di bertepatan dengan resistennya, sempat menembus resisten dan kembali turun. Apabila esok bisa dapat kembali mengalami kenaikan, maka saham ini berpeluang untuk menembus resisten keduanya di angka 8.239. Dari sisi broker summary terlihat adanya sedikit akumulasi yang dilakukan oleh broker asing, sedangkan broker lokalnya melakukan penjualan. Terlihat dari bandar detektor adanya akumulasi. Dari sisi MACD masih terlihat sideways. Dari sisi stochastic sudah berada di atas. Volume hari ini juga sudah menembus rata-rata hariannya. Saham ketiga adalah saham TINS. Saham TINS hari ini ditutup di zona hijau, menembus resisten terdekatnya. Kemungkinan saham ini masih bisa melanjutkan kenaikan untuk menembus resisten di 1394. Apabila ternyata saham ini tidak jadi naik, maka teman-teman harus memperhatikan stop loss teman-teman. Dari sisi volume terjadi lonjakan selama 2 hari di atas rata-ratanya. Dari sisi MACD sudah terjadi golden cross, dan dari sisi stochastic masih berada di fase atas. Dari broker summary terlihat adanya akumulasi yang sepertinya dilakukan oleh broker lokal,
sedangkan broker asingnya melakukan penjualan. Terlihat dari bandar detektor adanya akumulasi sedikit. Saham selanjutnya adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup di zona hijau dengan candles yang naik cukup kencang dan volume juga berada di atas rata-rata hariannya. Saham ini masih berpeluang untuk naik menutup gap dengan resisten terdekatnya ini. Apabila resisten ini tidak dapat ditembus, maka kemungkinannya sahamnya akan mengalami kembali koreksi dengan support terdekatnya ada di 4631. Dari sisi MACD terlihat sudah golden cross, dan dari sisi stochastic juga udah mengarah ke atas. Dari sisi broker summary terlihat akumulasi buy yang dilakukan oleh broker asing maupun broker lokal sejak bulan Oktober kemarin. Terlihat dari bandar detektornya terjadi akumulasi. Saham terakhir adalah saham DKFT. Saham ini ditutup di zona hijau dengan candle yang lebih besar dari hari sebelumnya. Saham ini sudah memasuki fase uptrend dan kita lihat MA20 juga telah menembus MA200-nya, sehingga saham ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Resisten terdekat ada di 148, dan apabila dia menembus resisten di angka 124 nih, maka teman-teman bisa untuk menghindari saham ini dulu. Dari sisi volume terjadi lonjakan di atas hariannya. Dari sisi MACD juga telah berada di atas, dan dari sisi stochastic juga sudah mengarah ke atas. Dari sisi broker summary, saham ini diakumulasi oleh asing sejak tanggal 11 Januari, dan broker lokalnya sepertinya tidak banyak melakukan akumulasi. Terlihat dari bandar detektor terjadi akumulasi, sehingga teman-teman dapat melakukan trading di saham-saham ini karena sudah memasuki fase uptrendnya. Demikian analisa singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini bukan merupakan ajakan rekomendasi jual beli, mohon dianalisa kembali. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.